Sebuah benda bermassa M2, ya. Jadi ada benda bermassa M2 yang diletakkan di atas bidang miring licin yang bermassa M1 yang sudut kemiringannya alfa. Bidang miring tersebut posisinya ada di atas permukaan yang juga licin. Tentukan percepatan bidang miring M1 relatif terhadap tanah. Ya, jadi bidang miring M1 itu posisinya ada di atas tanah yang licin. Ya, jadi ini licin. Sehingga ketika M2 turun, M1 ini pasti bergerak. Geraknya kemana? Nanti dia akan bergerak ke arah kiri, ya, yang akan kita buktikan sebentar lagi, gitu ya. Jadi di sini kita harus menggambarkan dulu free body diagram dari seluruh benda yang ada, gitu ya. Jadi untuk benda M2, ya, misalnya kita gambarkan dulu free body diagram, ada M2 kali G, kemudian ada gaya normal N, ya. Kemudian sudah gitu ya, tidak ada lagi gaya yang bekerja pada M2 ya. Di sini adalah sudutnya alfa. Oke, sudutnya adalah alfa. Nah, berarti karena benda satu ini bergerak, ya, ini benda satunya tidak diam, maka itu nanti M2 punya percepatan yang merupakan, ya, percepatan benda 2 itu merupakan percepatan total antara percepatan benda satu ditambah percepatan 2 relatif terhadap benda satu, ya. Jadi percepatan satu, ya, dan percepatan 2 relatif terhadap benda satu. Nah, percepatan benda 2 relatif terhadap benda satu, ini benda 2 kalau ada orang di bawah ini dianggap tidak terbang, maka ini pasti A21 itu arahnya ke bawah. Ya, jadi A21 ini akan bergerak sepanjang bidang miringnya. Ya. Kemudian A1 ya ini kita anggap ya karena sumbu X positifnya ke arah kanan dan sumbu Y positifnya ke arah atas, maka arah A1-nya ke arah kanan. Ya, seperti itu. Oke, maka karena ini adalah alfa, berarti kita punya A2 itu nanti sama dengan, ya, A2 itu nanti bisa dicari dari persamaan sigma F gaya yang bekerja pada benda 2 itu nanti sama dengan M kali A2 gitu ya, di mana A2 adalah A1 ditambah A21 seperti itu. Oke, nah ini juga sudutnya di sini adalah alfa gitu ya, kelihatan langsung ya. Jadi ini A1 ini A21 berarti sudut antara A1 dengan A21 adalah alfa ya. Sehingga dari persamaan yang ini kita bisa masukkan bahwa A2 itu nanti sama dengan ya itu nanti sama dengan A1 arah sumbu X gitu ya, ditambah dengan A21 cosinus alfa I ditambah A21 sinus alfa J gitu ya, seperti ini. Ini adalah percepatan dari A2-nya ya. Jadi A2 nanti bisa diuraikan sama dengan A1 ditambah A21 cos alfa I ditambah A21 sin alfa J. Kemudian, nah, bagaimana dengan sigma F2-nya? Sigma F2 berarti kita lihat semua gaya yang bekerja untuk arah sumbu X dan arah sumbu Y. Di sini, ketika ini N itu arahnya miring ke atas, maka dia punya sudut alfa ya. Jadi ini kita gambar ulang, ya. Ini adalah N-nya, ini adalah MG-nya yang ke arah bawah, gitu ya. MG-nya arah sumbu Y negatif. Nah, ini adalah sudut alfa. Maka N ini kita bisa uraikan arah vertikal dan arah horizontal, maka ini adalah sudut alfa. Ya, berarti yang arah sudut horizontalnya adalah N sin alfa I gitu ya. Kemudian untuk arah sumbu vertikalnya adalah N cos alfa minus MGJ. Ya. Nah, berarti dari dua persamaan ini ya, dari persamaan vektor ini, ya kita tinggal masukkan bahwa N sin alfa di N
sin alfa I ditambah N cos alfa minus Mg J sama dengan ya massa 2 dikali percepatan 2 atau A1 ditambah A21 cos alfa I ditambah M2 dalam kurung A21 sin alfa J. Berarti kita samakan antara sumbu X dengan sumbu X, sumbu Y dengan sumbu Y. Ini I ya. Ini I yang pertama ini I ya. Ini adalah J. Berarti N sin alfa itu sama dengan M2A1 gitu ya. N sin alfa sama dengan M2A1 ditambah M2 A21 cos alfa gitu ya, seperti ini. Kemudian kita punya N cos alfa minus Mg sama dengan M2 A21 sin alfa. Oke, kita sudah dapat dua persamaan ya dari benda 2 gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan cari bagaimana dengan persamaan pada benda 1. Pada benda 1, maka gaya-gaya yang bekerja pada benda 1 gitu ya. Benda 1 adalah kita gambarkan dulu free body diagramnya. Ya. Nah, karena M2 posisinya ada di sini, maka dia memberikan tekanan N yang nilainya sama dengan gaya normal yang arahnya ke atas pada M2. Ini kita punya N, lalu kita punya M1 kali G. Ya, kita punya berat M1 kali G, lalu kita juga memiliki gaya normal antara lantai dengan segitiga N aksen. Ya. Nah, karena sumbu Y-nya positif ke atas, X-nya positif ke kanan, maka asumsi kita percepatan benda 1 ke kanan dulu gitu ya. Walaupun nanti dari total gayanya kita akan melihat bahwa percepatan itu nanti akan arah ke kiri gitu ya. Tapi kita patokannya ke kanan dulu. Kenapa? Karena koordinatnya itu sumbu X-nya yang positif ke arah kanan ya supaya konsisten. Berarti total gaya yang bekerja pada benda 1 ya pada benda M1 ini sudutnya alfa ya untuk sigma F1 itu nanti sama dengan M kali A1 gitu ya. M dikalikan A1. Nah, A1 karena dia bergerak di lantai, A1 ini dia hanya berarah ke sumbu X saja. Jadi A ya, vektor A1 adalah besar A1 dikali unit vektor I gitu ya. Lalu sigma F-nya bagaimana? Sigma F1-nya ada yang arah sumbu X dan arah sumbu Y. Yang arah sumbu X itu punya komponen dari gaya normal. Ya. Jadi, kalau di sini kita lihat bahwa ya sudut alfa ini antara ya garis vertikal dengan garis gaya dari N-nya, maka kita bisa uraikan ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Ya, ini adalah gaya normal N sekali lagi ya, ini gaya normal N. Berarti ada arah yang ke arah sumbu X negatif. Berarti minus N ya, yang arah ini ya, yang ini. Yang arah X negatif minus N sin alfa I gitu ya, minus N sin alfa I seperti itu. Lalu ini yang arah sumbu X. Lalu yang arah sumbu Y-nya kita punya N aksen yang ke atas dikurangi berat M1G dikurangi lagi dengan yang sebelah sini, yang ya saya beri tanda merah di sini gitu ya. Itu arahnya ke bawah berarti N cosinus alfa J. Jadi N cosinus alfa J. Nah, gitu ya. Sehingga kalau kita samakan sigma F sama dengan MA berarti ya minus N sin alfa I ditambah N aksen minus M1G minus N cos alfa J sama dengan M1 ini ya, M1 dikali A1, A1I gitu ya, seperti itu.
Di sini maka kita bisa samakan antara unit vektornya. Berarti minus n sin alfa itu sama dengan M1A1. Kemudian untuk sumbu Y-nya n aksen minus M1G minus n cos alfa sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kita punya sekarang persamaan yang didapatkan dari dari benda satu, gitu ya. Nah, kita gabung sekarang. Ya, tadi kita punya dari benda 2, kita punya n sin alfa sama dengan M2 A21 cos alfa ditambah M2 A1. Kemudian kita juga punya tadi n dikali cosinus alfa minus M2G sama dengan minus M2 A21 kemudian dikalikan sin alfa, gitu ya. Kita punya dua persamaan ini dari benda 2, lalu dari benda 1 kita punya minus n sin alfa, gitu ya, minus n sin alfa sama dengan M1A1. Ya, dan juga kita memiliki persamaan yang terakhir ya, yakni n aksen minus mg ya, minus n cos alfa sama dengan 0. Ini dari benda 1. Nah, yang dicari adalah A1 ya, A1-nya berapa gitu ya. Di sini maka persamaan yang terakhir ini tidak kita pakai nantinya. Ini tidak relevan. Ya, boleh dicari tapi nggak digunakan dalam persoalan ini. Maka kita akan terfokus kepada 3 persamaan pertama, gitu ya. 3 persamaan ini yang kita akan lakukan eliminasi untuk mendapatkan nilai A1-nya, gitu kan ya. A1 yang kita cari, lalu jawaban dan soalnya tidak ada N dan juga A21, gitu ya. Jadi ini tuh nanti harus tereliminasi. Yang kita cari adalah jawaban akhir dari A1. Berarti di sini kita bisa dapat nilainya karena kita punya 3 persamaan dan 3 variabel. Kita masukkan sekarang semua persamaannya ya. Berarti kita punya N sin alfa ya sama dengan M2 A21 cos alfa ditambah M2 A1. Kemudian kita juga punya N cos alfa minus M2G sama dengan minus M2 A21 sin alfa. Lalu kita juga punya persamaan ketiga minus N. Lalu dikali sin alfa sama dengan M1 kali A1. Nah, di sini kita punya N. Nah, di sini yang kita harus hapus adalah A21. Ya, jadi A21 ini harus dieliminasi atau dihilangkan gitu ya. Caranya gimana? Caranya kita kalikan yang atas. Yang atas ini kita kalikan dengan sin alfa. Yang bawah kita kalikan dengan cos alfa. Berarti N dikali sin kuadrat alfa sama dengan M2 A21 cos alfa sin alfa ditambah M2 A1 sin alfa, yang bawah N cos kuadrat alfa sama dengan, ini M2G-nya saya pindahkan ke kanan saja, min M2 A21 sin alfa cos alfa ditambah M2G cosinus alfa. Ini saya jumlahkan. Nanti ini sin kuadrat tambah cos kuadrat jadinya 1. Jadi N sama dengan ini hilang ya, M2 A1 sin alfa ditambah M2G cosinus alfa gitu. Nah, ini kemudian kita masukkan ke dalam persamaan yang kita dapatkan dari benda 1, berarti minus N atau minus M2 A1 sin alfa ditambah M2G cos alfa sama dengan M1 maaf, ini dikalikan sin alfa dulu ya. Ini kan minus N, lalu dikalikan dengan sinus alfa sama dengan M1 A1. Ya, nah ini tinggal kita kumpulkan semua yang A1. Berarti ini kalau dikalikan kita punya minus M2 A1 sin kuadrat alfa. Kemudian minus
M2G dikali sin alfa kali cos alfa sama dengan M1A1. Nah, ini yang A1-nya kita pindahkan ke kiri ya. Yang ini kita pindahkan ke sebelah kanan, maaf. Berarti minus M2G sin alfa cos alfa sama dengan ya M1 ditambah M1A1 ditambah M2A1 sin kuadrat alfa. Nah, berarti kita tinggal kumpulkan yang A1-nya gitu ya. Jadi A1 dalam kurung M1 ditambah M2 sin kuadrat alfa sama dengan minus M2G kemudian dikalikan sin alfa cos alfa, dapatlah nilai A1-nya sama dengan minus minus M2G sin alfa cos alfa dibagi dengan M1 plus M2 sin kuadrat alfa gitu ya. Ini tandanya min, berarti asumsi kita ini salah gitu ya. Yang benar adalah dia ke arah kanan gitu ya. Lalu secara vektor itu ke arah kiri, yang benar ke arah kanan ini salah. Maka yang ditulis secara vektor nanti menjadi minus M2G sin alfa cos alfa dibagi M1 plus M2 sin kuadrat alfa, arahnya adalah I. Begitu ya, seperti ini. Ya, maka ini adalah persamaan vektor dari A1. Adapun kalau ditanya hanya besarnya saja, maka ini adalah besarnya A1.